Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Fazia Pratama. NIM saya 67042230044. Saya dari jurusan B3 Digital Marketing. Di sini saya akan membawakan resume pertemuan 5 hingga pertemuan 8. Di pertemuan 5, judulnya Value Creation and Customer Value. Value creation adalah nilai tambah suatu produk. Customer value adalah nilai tambah yang ada di isi konsumen yang berkaitan dengan benefit dan cost dan harus sebanding. Customer value dibagi menjadi dua, yaitu benefit dan cost. Benefit terdiri dari brand, service, produk, dan cost terdiri dari additional expense, profit margins, dan cost of goods sold. Lalu ada macam-macam value. Di antaranya adalah 1. Ergonomy value, 2. Physical value, 3. Emotional value, 4. Social value, 5. Cognitive value, 6. Political value, 7. Technology value, dan yang ke-8 service value. Lalu ada juga kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah kesan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang membuat merek tersebut melekat pada emosional pelanggan. Lalu ada juga membangun kesetiaan pelanggan, yaitu dengan cara 1. Pemasaran dasar, pemasaran efektif, pemasaran bertanggung jawab, pemasaran proaktif, dan pemasaran kemitraan. Dan yang terakhir ada customer engagement. Yang pertama adalah menambah manfaat keuangan, yang kedua menambah manfaat sosial, dan yang ketiga adalah menambah ikatan struktural. Lalu kita lanjut ke pertemuan ke-6 yang berjudul Market Potential dan Sales Forecast Era Technology Distribution. Yang pertama ada market potential, yang berarti total keseluruhan dari persaingan perusahaan lain kondisi pasar. Yang kedua ada company forecast atau perkiraan, yang artinya perkiraan yang diharapkan dari total penjualan yang terjual dalam satu periode. Selanjutnya ada major use of potential estimates, yang terdiri dari 1. Membuat keputusan masuk atau keluar, yang kedua membuat level keputusan sumber daya, yang ketiga membuat keputusan lokasi dan distribusi, yang keempat membuat tujuan dan evaluasi kinerja, yang kelima masukan untuk perumahan. Lalu yang kedua ada delivering potential estimates. Yang pertama adalah secondary data atau sekunder data, yang kedua data lama, yang ketiga data primer. Lalu ada juga information source, yang terdiri dari 1. Government source, yang kedua trade associations, yang ketiga private company, yang keempat financial dan industry analyst, yang kelima popular process, dan yang keenam adalah the internet. Lalu kita lanjut ke pertemuan yang ke-7 yang berjudul strategi produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Terdapat beberapa elemen strategi produk, yaitu 1. Tujuan bisnis, yang kedua memiliki strategi alternatif, yang ketiga memiliki target konsumen, yang keempat pandai analisis kompetitor, yang kelima apa yang dipakai, dan yang keenam adalah marketing mix. Lalu yang ketujuh pendukung program fungsional. Lalu ada juga strategi alternatif, yaitu 1. Meningkatkan penjualan, strategi memperluas pasar, market penelitian strategi. Yang kedua, meningkatkan profit, mengurangi input, naikkan output. Lalu ada selection of customer target. Yang ke-1, ukuran atau pertumbuhan segmen. Yang kedua, peluang untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Dan yang ketiga, research available. Lalu ada STP atau positioning core strategy. Yang 1, cost price atau harga. Yang kedua ada differentiation atau pembeda. Dan yang terakhir ada strategi pembangunan produk. Yang 1, strategi reaktif. Strategi reaktif adalah pengembangan produk yang dilakukan sebagai respon dari kondisi pasar. Dan yang kedua adalah strategi proaktif.
Nah, strategi proaktif adalah strategi yang dilakukan sendiri, tidak di pasar. Lalu ada juga proses pengembangan produk, yaitu inventation, lalu ke development, lalu ke lalu ada proses pengembangan produk dengan cara inovasi, yaitu invention, lalu ke development, lalu ke commercialization. Lanjut kita ke pertemuan yang terakhir, pertemuan 8 yang berjudul bundling produk. Produk bundling adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menjual 2 atau lebih produk dalam satu kemasan dan satu harga. Lalu dijelaskan dengan paket penggabungan. 1. Menggabungkan produk utama dengan produk tambahan yang diperoleh oleh satu perusahaan atau merek yang sama. Yang kedua, menggabungkan 2 atau lebih produk perusahaan lain. Lalu ada beberapa macam bentuk bundling, yaitu 1. Produk bundling atau produk menjadi satu paket. Yang kedua, price bundling atau harga menjadi satu paket. Dan yang ketiga adalah product bundling atau co-branding atau produk dan harga satu paket. Lalu terakhir ada 4 variable into consideration, yaitu 1 volume, 2 margin, 3 exposure, 4 risiko. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.